시작이라는 걸 넌 믿을 수 있겠니? 시작이라는 걸 넌 믿을 수 있겠니? 이제야 사랑을 할 것 같아. Ready or not 가는 거야 너를 믿어. Soldiers knocking doors down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Sintani Sofyan dengan NPM 022724111074. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan rangkuman dari materi-materi sebelumnya yang sudah kita bahas. Kali ini pembahasannya tidak akan saya pecah-pecahkan lagi, tapi akan kita bahas dari semua materi sebelumnya menjadi satu. Jadi di video ini atau di sesi ini kita akan memulai dari apa itu keuangan syariah, bagaimana prinsip-prinsipnya yang diterapkan dalam dunia nyata, kemudian bagaimana praktik perbankan syariah di Indonesia berkembang lalu masuk ke tantangan era digital dan peran lembaga-lembaga pendukung seperti DSN, MUI, OJK, hingga transformasi peran Bank Indonesia setelah adanya OJK. Sampai akhirnya kita tutup dengan tantangan dan peluang besar yang akan menentukan masa depan industri keuangan syariah di Indonesia. Jadi kita langsung saja. Perbankan syariah pada dasarnya dibangun dari gagasan bahwa aktivitas keuangan harus memberi nilai manfaat, keadilan, dan juga tidak menimbulkan penindasan pada salah satu pihak. Fondasinya berada pada 3 larangan utama, yaitu pertama riba atau penambahan yang tidak sah, gharar, ketidakjelasan dalam akad, dan maisir atau spekulasi atau perjudian. Karena itu seluruh transaksi syariah harus memiliki objek yang jelas, risiko yang transparan, dan mekanisme keuntungan yang adil. Dalam sistem syariah, uang tidak diperlakukan sebagai komoditas untuk diperjualbelikan waktu pakainya, tetapi hanya sebagai alat tukar untuk mendapatkan keuntungan. Harus ada aktivitas ekonomi real seperti usaha jual beli atau sewa. Oleh karena itu, Bank Syariah menggunakan akad-akad seperti murabahah, mudarabah, musyarakah, salam istihanah, ijara, dan wakalah. Misalnya murabahah digunakan ketika bank membeli barang lalu menjualnya kepada nasabah dengan margin yang disepakati. Margin ini bukan bunga karena benar-benar lahir dari transaksi jual beli barang, bukan dari meminjamkan uang. Dalam akad mudarabah, bank menyediakan modal sedangkan nasabah mengelola usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah, dan jika rugi bukan karena kelalaian, maka ditanggung pemilik modal. Di sisi lain, akad musyarakah membuat bank dan nasabah sama-sama memasukkan modal lalu berbagi keuntungan dan risiko bersama. Akad-akad ini menciptakan hubungan bisnis yang lebih setara karena keuntungan tidak ditentukan di awal, melainkan mengikuti hasil usaha yang sebenarnya. Dalam konteks Indonesia, industri perbankan syariah tumbuh dengan karakteristik unik. Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Namun, pangsa pasar perbankan syariah masih kurang dari 10%. Perkembangan ini sebenarnya positif, tetapi menunjukkan bahwa potensi pertumbuhan masih sangat besar. Salah satu penyebab rendahnya pangsa pasar adalah minimnya literasi masyarakat. Banyak orang belum memahami konsep syariah secara utuh.
sehingga mereka menganggap bahwa bank syariah tidak jauh berbeda dari bank konvensional. Padahal perbedaannya bukan hanya pada label, tetapi pada struktur akad, sumber keuntungan, mekanisme risiko, dan tujuan sosial ekonomi. Secara praktik, bank syariah di Indonesia masih didominasi oleh akad murabaha karena sifatnya sederhana dan paling mudah dipahami oleh masyarakat. Namun, tren ke depan menunjukkan peningkatan penggunaan akad, musyarakah, dan mudharabah karena lebih cocok untuk pengembangan UMKM dan industri kreatif. Selain itu, produk-produk syariah seperti KPR syariah, pembiayaan modal kerja, kartu pembiayaan syariah tanpa bunga, serta tabungan wakaf dan investasi sukuk semakin berkembang pesat. Selanjutnya masuk ke era digital. Bank syariah menghadapi tantangan besar sekaligus peluang besar. Digitalisasi mengubah cara masyarakat bertransaksi. Kini nasabah ingin semuanya cepat, praktis, dan bisa dilakukan dari smartphone. Bank syariah harus memperkuat digital onboarding, memastikan mobile banking yang stabil, dan menyediakan pembayaran syariah melalui kris dan mengintegrasikan sistem mereka dengan fintech syariah. Selain itu, penggunaan big data, artificial intelligence, dan analitik risiko mulai diterapkan agar bank dapat membaca perilaku nasabah dan mencegah pembiayaan bermasalah sejak dini. Infrastruktur digital bagi bank syariah tidak hanya soal aplikasi, tetapi juga mencakup sistem inti bank atau core banking, keamanan siber, cold storage, server yang kuat, sistem analitik, hingga dengan prosedur kepatuhan syariah berbasis digital. Kedepan, bank syariah yang tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi akan berpotensi akan tertinggal, mengingat bahwa bank konvensional sudah sangat agresif dalam digitalisasi. Namun, perbankan syariah tidak berjalan sendirian di dalam ekosistem. Di dalam ekosistem besar keuangan syariah ada berbagai lembaga-lembaga pendukung yang memastikan sistem tetap berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI berperan menetapkan fatwa-fatwa terkait akad dan produk perbankan syariah. Kemudian ada Dewan Pengawas Syariah atau DPS di setiap bank yang memastikan operasional harian tetap sesuai syariah. Lalu ada lembaga zakat, lembaga wakaf, fintech syariah, lembaga penjamin simpanan, hingga perguruan tinggi yang mencetak SDM syariah. Semua lembaga ini membentuk ekosistem yang saling menguatkan. Setelah berdirinya OJK sebagai lembaga yang mengawasi industri jasa keuangan, peran Bank Indonesia mengalami perubahan besar. BI tidak lagi menjadi pengawas bank, tetapi fokus pada kebijakan moneter, stabilisasi keuangan, dan sistem pembayaran. Namun dalam konteks syariah, BI tetap memegang peran strategis sebagai penggerak ekonomi syariah. Secara nasional, BI mendorong pengembangan sistem pembayaran syariah, digitalisasi UMKM berbasis syariah, integrasi halal value chain, serta pelaksanaan program-program ekonomi syariah di berbagai daerah. Sementara OJK mengatur standar prudensial bank syariah, perizinan, dan perlindungan konsumen. Untuk mendorong pertumbuhan bank syariah, Bank Indonesia menjalankan program seperti penguatan literasi,
literasi nasional, penyelenggaraan festival ekonomi syariah seperti ISEF, pengembangan klaster UMKM halal, mendorong pembiayaan syariah untuk sektor produktif, dan memperluas jaringan ekonomi syariah ke daerah-daerah. Bank Indonesia juga memperkuat kolaborasi antara bank syariah dengan e-commerce, vintage, dan pelaku industri halal agar ekosistem syariah tumbuh bersama. Jika kita melihat ke depan, industri perbankan syariah masih menghadapi sejumlah tantangan besar. Nah, literasi masyarakat masih sangat minim ataupun rendah, sehingga edukasi perlu semakin masif. Produk syariah kadang dianggap kurang praktis atau kurang kompetitif dibandingkan produk konvensional. Selain itu, investasi teknologi digital membutuhkan biaya yang besar, sehingga bank syariah harus mencari strategi yang lebih tepat agar tetap bisa bersaing. Tantangan lainnya adalah kebutuhan SDM yang benar-benar memahami gabungan antara syariah, keuangan, manajemen risiko, dan teknologi. Namun, di balik tantangan itu, peluangnya bahkan lebih besar. Indonesia memiliki pasar yang sangat luas, dukungan pemerintah yang kuat, pertumbuhan industri halal yang cepat, tren hijrah anak muda, perkembangan teknologi digital, serta meningkatnya minat masyarakat terhadap produk yang etis dan berkelanjutan. Jika semua elemen ini dimanfaatkan, perbankan syariah Indonesia dapat menjadi pemain global dan menjadi kekuatan baru di industri keuangan dunia. Nah, untuk memahami perkembangan perbankan syariah secara lebih mendalam, kita perlu melihat bagaimana industri terhubung dengan sektor real dan bagaimana mekanismenya berkontribusi pada stabilitas ekonomi. Perbankan syariah tidak mendorong penciptaan uang dari uang, tetapi memaksa adanya aktivitas real di belakang setiap transaksi, yang artinya pembiayaan harus diarahkan pada kegiatan produktif seperti perdagangan, pertanian, industri UMKM, konstruksi, dan sektor halal. Ketika pembiayaan benar-benar menyentuh sektor real, ekonomi menjadi lebih stabil karena setiap transaksi menciptakan barang, jasa, dan lapangan kerja. Salah satu kekuatan perbankan syariah adalah kemampuannya menciptakan hubungan bisnis yang lebih dekat antara bank dan nasabah. Misalnya, dalam akad bagi hasil, bank harus benar-benar memahami manajemen usaha nasabah. Bank tidak bisa hanya melihat aset sebagai jaminan, bank harus melihat potensi usaha, karakter pengelola, sistem keuangan pasar, dan risiko operasional. Pendekatan seperti ini sebenarnya lebih sehat karena jika usaha nasabah berkembang, bank pun ikut berkembang. Pemantauan usaha juga lebih intensif sehingga risiko moral hazard dapat ditekan. Selain itu, industri syariah memiliki dimensi sosial yang tidak memiliki bank konvensional. Bank syariah dapat berperan dalam penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf melalui skema integrasi dana sosial ke pembiayaan produktif. Misalnya, dana zakat dapat diarahkan untuk program pembiayaan ultramikro tanpa beban, sementara untuk dana wakaf bisa dikelola untuk menyediakan fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, atau pembiayaan kesehatan yang murah. Kombinasi antara dana komersial dan dana sosial inilah yang membuat industri syariah berbeda dan menawarkan. Dari sisi regulasi, pendekatan syariah selalu berbasis pada prinsip kehati-hatian atau prudential principles. Bank harus menjaga rasio kecukupan modal, kekuatan aset, manajemen risiko, serta kepatuhan syariah.
Namun bank syariah memiliki tambahan kendala, harus mengikuti regulasi perbankan umum dan juga ketentuan syariah. Hal ini menuntut SDM yang lebih kompeten karena mereka harus menguasai dua disiplin ilmu sekaligus. Tantangan inilah yang membuat pengembangan SDM menjadi fokus utama lembaga seperti OJK dan Bank Indonesia. Dalam konteks inovasi, perbankan syariah mulai memanfaatkan teknologi digital seperti smart contract berbasis syariah, blockchain untuk pencatatan aset, dan pembiayaan peer-to-peer syariah yang dihubungkan melalui API bank. Digitalisasi mempercepat proses analisis kelayakan usaha, meningkatkan keamanan data, mempercepat pencairan dana, hingga mengurangi potensi ketidaksesuaian akad. Sementara itu, perkembangan global juga memengaruhi arah industri syariah tanah air. Negara-negara seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi menjadi benchmark karena sudah memiliki standarisasi produk, permintaan yang besar akan sukuk, dan ekosistem halal yang terintegrasi. Indonesia memiliki peluang menyusul terutama dengan kekayaan, sumber daya alam, UMKM besar, dan reputasi sebagai negara muslim terbesar. Jika perbankan syariah di Indonesia mampu menguatkan integrasi halal atau supply chain mulai dari produksi halal, logistik halal, sertifikasi halal, hingga pembiayaan halal, maka Indonesia berpotensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia, di mana peluang lainnya adalah pembiayaan ramah lingkungan atau green financing. Banyak proyek energi terbarukan seperti panel surya, limbah biogas, dan produk ramah lingkungan yang membutuhkan pembiayaan. Akad-akad syariah sangat cocok untuk proyek green financing karena prinsipnya sejalan dengan konsep keberlanjutan dan etika ekonomi. Kedepan, bank syariah dapat mengambil peran dalam membiayai sektor-sektor yang mendukung kelestarian lingkungan. Terakhir, perubahan pola konsumsi masyarakat, terutama generasi muda yang juga menentukan arah industri syariah. Generasi Z dan milenial lebih memilih produk keuangan yang transparan, adil, cepat, dan sesuai nilai. Perbankan syariah dapat memenuhi arah ini jika menawarkan produk yang modern seperti investasi syariah digital, tabungan hijau syariah, pembiayaan otomotif tanpa bunga, cicilan gawai syariah, hingga pembiayaan pendidikan syariah. Produk yang dekat dengan gaya hidup inilah yang akan memperluas pasar syariah di masa depan. Secara keseluruhan, perjalanan perbankan dan keuangan syariah merupakan transformasi besar yang menggabungkan nilai agama, prinsip ekonomi modern, inovasi digital, dan dukungan kebijakan nasional. Sistem syariah tidak hanya menawarkan alternatif dari sistem konvensional, tetapi juga menyajikan model keuangan yang lebih etis, transparan, dan adil. Dengan fokus pada sektor real bagi hasil dan penyertaan risiko bersama, industri keuangan syariah mampu menciptakan stabilitas dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Walaupun tantangan seperti literasi rendah, investasi teknologi, dan kurangnya SDM masih ada, peluang yang tersedia jauh lebih besar. Indonesia memiliki potensi demografis, ekonomi halal yang berkembang pesat, tren digitalisasi yang kuat, serta dukungan pemerintah dan regulator yang konsisten. Jika seluruh elemen, baik regulator, pelaku bisnis, lembaga pendukung, dan masyarakat bergerak bersama, maka perbankan syariah bukan hanya mampu bersaing dengan bank konvensional, tetapi juga dapat menjadi pilar utama ekonomi Indonesia dan bersaing di tingkat global.
Perbankan syariah bukan sekadar sistem keuangan, tetapi juga sebuah fondasi untuk membangun ekonomi yang lebih manusiawi, adil, dan berkelanjutan dengan memperkuat ekosistemnya, memperluas inovasi digital, dan terus mengedukasi masyarakat. Masa depan industri syariah Indonesia sangat cerah dan memiliki potensi menjadi salah satu pusat keuangan syariah dunia. Yang pertama ada konsep nilai waktu uang dalam perspektif syariah atau time value of money versus dengan economic value of time. Dalam keuangan konvensional dikenal konsep time value of money, yaitu nilai uang di masa depan dengan lebih rendah daripada sekarang sehingga muncul bunga. Dalam syariah, konsep ini tidak berlaku dalam bentuk bunga. Namun syariah tetap mengakui adanya economic value of time, yaitu nilai waktu yang dalam konteks aktivitas ekonomi, bukan nilai waktu atas uang. Contohnya, dalam murabaha, margin tidak dihitung dari bunga waktu, tetapi dari harga jual barang ditambah dengan biaya transaksi real. Dalam ijarah, harga sewa boleh berbeda tergantung waktu karena yang disewa adalah manfaat barang, bukan uang. Dalam intisna, harga produksi barang di masa depan boleh berbeda karena mempertimbangkan biaya produksi dan material, bukan karena waktu itu sendiri. Perbedaan ini sering menjadi kesalahpahaman masyarakat yang berpikir margin itu sama saja dengan bunga, padahal secara ontologis dan mekanismenya keduanya berbeda secara fundamental. Yang kedua adalah manajemen risiko dalam bank syariah, atau topik yang sangat jarang dibahas padahal sangat penting. Bank syariah menghadapi risiko yang sama dengan bank konvensional seperti risiko kredit atau pembayaran, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan. Namun, bank syariah memiliki risiko tambahan, yaitu yang pertama ada risiko kepatuhan syariah atau syariah compliance risk terjadi jika produk atau transaksi tidak sesuai syariah. Konsekuensinya sangat besar, yaitu transaksi bisa dibatalkan secara hukum syariah. Pendapatan yang tidak syariah wajib disalurkan sebagai dana sosial. Nama baik bank bisa rusak. Karena itu ada Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang memantau setiap produk dan operasional syariah. Dan yang kedua, B, resiko rate of return, resiko perbedaan tingkat imbal hasil. Karena sistem bagi hasil mengikuti kinerja usaha, bank syariah harus mampu menjaga agar imbal hasil tetap kompetitif dengan bank konvensional. Jika tidak, nasabah dapat pindah bank. Yang ketiga, C, resiko displaced commercial risk, terjadi ketika bank harus mengambil porsi keuntungan lebih kecil agar nasabah pembiayaan tidak terbebani. Contohnya itu seperti jika bagi hasil usaha turun, bank kadang rela mengurangi proporsi bagiannya agar nasabah simpanan tetap mendapatkan imbal hasil kompetitif. Yang ketiga, peran sukuk dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah. Sukuk atau obligasi syariah memiliki dampak besar terhadap stabilitas bank syariah karena menjadi instrumen investasi jangka pendek dan jangka panjang. Bank syariah membutuhkan instrumen untuk menempatkan dana likuid seperti bank konvensional menempatkan dana di obligasi pemerintah. Sukuk negara atau SBSN menyediakan instrumen yaitu aman, likuid, berimbal hasil stabil dan sesuai syariah. SBSN membantu bank syariah menjaga ATMR, CIR, dan likuiditas agar tetap sehat. Selanjutnya, mendorong pembiayaan proyek pemerintah. Sukuk negara digunakan untuk
membiayai proyek infrastruktur seperti jembatan, pelabuhan, sekolah, rumah sakit, jalan tol, dan lain-lain. Ini membuat bank syariah menjadi bagian dari pembangunan ekonomi nasional, bukan hanya lembaga keuangan biasa. Mekanisme pengawasan syariah berlapis atau meliputi layer syariah governance. Ekosistem pengawasan syariah Indonesia merupakan salah satu yang paling lengkap di dunia. Ada 4 lapisan, di mana yang pertama adalah DSN MUI atau Dewan Syariah Nasional, mengeluarkan fatwa nasional, mengatur standar akad dan produk. Kedua, DPS atau Dewan Pengawas Syariah, di setiap bank, memastikan semua kegiatan bank sesuai syariah. Selanjutnya, menyetujui produk baru, memantau transaksi harian. OJK bidang syariah mengawasi kepatuhan bank syariah, membuat regulasi prudensial syariah, mendorong inovasi produk syariah, dan auditor syariah internal yang dimana memeriksa detail operasional apakah sesuai fatwa, memberikan rekomendasi perbaikan pada manajemen. Dengan sistem berlapis ini, industri syariah Indonesia lebih terjamin dari sisi keamanan transaksi, kepatuhan hukum, dan kredibilitas publik. Yang keenam, integrasi keuangan syariah dengan halal lifestyle ekonomi. Perbankan syariah tidak berdiri sendiri, tapi menjadi bagian dari halal value chain atau HVC yang terdiri dari industri makanan halal, fashion halal, travel halal, farmasi halal, logistik halal, dan sertifikasi halal. Bank syariah berperan menyediakan pembiayaan modal kerja halal, pembiayaan sertifikasi halal, pembiayaan mesin produksi halal, pembiayaan ekspor produk halal. Ketika seluruh rantai nilai ini terintegrasi, akan tercipta ekosistem ekonomi syariah yang besar dan stabil. Selanjutnya, strategi nasional pengembangan ekonomi syariah. Pemerintah Indonesia mengembangkan Master Plan Ekonomi Syariah 2019 sampai 2024 yang fokus pada penguatan industri produk halal, makanan, fashion, kosmetik, farmasi, energi terbarukan. Penguatan jasa keuangan syariah, perbankan asuransi syariah, LKMS, fintech syariah, penguatan UMKM syariah, pembentukan klaster halal per daerah, penguatan infrastruktur ekonomi syariah, SDM, riset, regulasi, teknologi digital. Bank syariah berperan sebagai motor finansial dari semua strategi ini. Selanjutnya, perbandingan perbankan syariah Indonesia dengan negara lain atau analisis global. Malaysia lebih maju dari sisi standarisasi produk, sistem syariah governance-nya sangat kuat. Sukuk Malaysia menjadi benchmark global. Uni Emirat Arab lebih konsisten dalam inovasi digital syariah. Dubai Islamic Bank menjadi bank syariah terbesar dunia. Adapun Arab Saudi, pasarnya sangat besar didorong oleh pendapatan minyak, fokus pada proyek konstruksi dan real estate. Indonesia, kekuatan pasar muslim terbesar dunia, ekosistem halal berkembang, pemerintah sangat mendukung. Nah, kelemahannya ada literasi syariah masih rendah, fragmentasi industri belum sepenuhnya terintegrasi, teknologi digital bank syariah masih tertinggal dari bank besar konvensional. Namun potensi Indonesia menjadi pemain global sangat besar jika inovasi terus diperkuat. Dampak sosial perbankan syariah terhadap perekonomian nasional. Perbankan syariah berkontribusi pada pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi nasional melalui yang pertama adalah mendorong pemerataan ekonomi,
melalui pembiayaan UMKM, wakaf produktif, dan dana sosial atau ZISWAF. Kedua, mengurangi ketimpangan. Nah, bagi hasil mendorong distribusi keuntungan yang lebih adil. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Indonesia memiliki peluang menjadi global Islamic Finance Hub. Jika teknologi diperkuat, integrasi halal value chain dipercepat, literasi masyarakat ditingkatkan. Selanjutnya teman-teman, itulah materi kita pada hari ini. Sekian dari saya. Terima kasih pada teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti materi panjang kita pada hari ini tentang rangkuman dari part 1 sampai dengan part 7 ini. Mulai dari teori keuangan dan perbankan syariah, praktiknya di Indonesia, perkembangan infrastrukturnya di era digital, peran lembaga pendukung, sampai dengan tantangan dan peluang ke depan. Semoga apa yang kita bahas tadi bisa bikin kalian lebih paham alurnya dari awal sampai akhir, bahwa perbankan syariah itu bukan cuma soal akad dan larangan riba, tapi juga ekosistem besar yang butuh dukungan regulasi, teknologi, lembaga pengawas, dan inovasi biar bisa tumbuh makin kuat dan kompetitif. Saya harap penjelasan tadi juga bisa membantu kalian buat tugas presentasi, ujian, atau sekedar menambah wawasan baru tentang gimana sih ekonomi syariah bekerja dalam dunia nyata. Dan kenapa sektor ini punya masa depan yang besar di Indonesia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang juga lagi belajar materi ekonomi syariah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ただただ生きるのは嫌だ